Halo, jika kamu menekan tombol ini, kemungkinan besar kamu sedang menatap layar ponselmu, melihat ratusan notifikasi atau ribuan teman di media sosial, namun merasakan kehampaan yang luar biasa di dalam dadamu. Kamu merasa sepi, bukan karena tidak ada orang, tetapi karena kamu merasa tidak terlihat dan tidak terdengar. Kesepian ini bukanlah sekadar perasaan di kepala, melainkan sebuah fisioneurosis. Sebuah kondisi yang memiliki dasar biologis nyata di dalam tubuhmu. Apa yang kamu alami adalah kegagalan resiprositas. Kebutuhan mendalam manusia untuk benar-benar dilihat dan didengar oleh orang lain, serta merasa bahwa kita dipegang dalam pikiran dan hati seseorang. Di dunia online, kita sering terjebak dalam versi yang diencerkan, watered down version, dari hubungan manusia yang sebenarnya. Hubungan digital seringkali memberikan kehadiran tanpa keterhubungan, yang justru membuat sistem saraf kita merasa semakin terasing. Tubuhmu tahu bahwa ada yang salah. Kamu mungkin merasakan beban di bahu, sesak di dada, atau rasa hampa di perut. Ini adalah sinyal dari tubuhmu bahwa kebutuhan dasarmu untuk koneksi yang aman dan selaras, attune, tidak terpenuhi. Kamu memiliki banyak teman, tetapi mungkin tidak satupun dari mereka yang bisa menangkap perubahan halus pada ekspresi wajahmu atau nada suaramu. Hal-hal fisik yang sebenarnya membuat sistem saraf kita merasa aman. Mengapa? Why? Sains dibalik keterputusan digital. Mengapa teknologi yang seharusnya menyatukan kita justru membuat kita merasa sangat sendirian? Jawabannya terletak pada bagaimana otak dan tubuh kita dirancang. 1. Kehilangan sinkronisasi fisik. Otak manusia dibangun untuk berfungsi sebagai anggota suku. Kita membutuhkan neuron cermin kita untuk menangkap sinyal emosional dari wajah, postur, dan nada suara orang lain agar kita bisa merasa rileks. Media sosial seringkali menghilangkan elemen fisik ini, menyebabkan kegagalan dalam sinkronisasi fisik yang selaras. 2. Layar sebagai tabir. Terkadang kita menggunakan pikiran dan teknologi kita bukan untuk menemukan fakta, tetapi untuk menyembunyikannya, terutama untuk menyembunyikan kondisi internal tubuh. Layar digital bertindak seperti tabir yang menutupi keadaan batin kita, membuat kita hidup dalam dualitas eksistensi, tampak berfungsi baik secara online, namun merasa mati rasa atau hampa di dalamnya. 3. Experiential avoidance, penghindaran pengalaman. Penggunaan teknologi secara konstan seringkali menjadi bentuk pelarian dari emosi yang tidak nyaman. Kita menggunakan media sosial untuk mematikan suara internal yang menyakitkan. Namun, penghindaran ini justru membuat mesin mental kita macet dalam jangka panjang. 4. Kegagalan sistem kelekatan. Jika di masa kecil kita tidak mendapatkan secure base, dasar yang aman, atau tidak pernah dicerminkan dengan kasih sayang oleh pengasuh, kita tumbuh dengan kesulitan untuk mempercayai hubungan nyata. Kita mungkin mencari validasi online sebagai pengganti, tetapi karena validasi tersebut tidak memiliki kedalaman emosional, gelas batin kita tidak pernah benar-benar penuh. Sementara di sisi lain, hasil penelitian memberikan jawaban ini tentang mengapa bisa sepi meski punya banyak teman online. 1. Kualitas hubungan bukan jumlah teman. Banyak studi menemukan semakin banyak waktu di media sosial, terutama pemakaian berlebihan atau problematic use, semakin tinggi kesepian dan stres psikologis. Hubungan online yang dangkal, hanya kenalan bukan orang dekat, justru berkaitan dengan kesepian lebih tinggi. Merasa tidak puas dengan jumlah teman online juga terkait gejala mental yang lebih buruk pada remaja. 2. Lingkaran setan, kesepian, medsos, makin kesepian. Studi longitudinal pada mahasiswa menunjukkan hubungan dua arah. Kesepian mendorong penggunaan media sosial yang bermasalah, dan ini kembali meningkatkan kesepian dari waktu ke waktu. Penggunaan media sosial sebagai cara coping dari stres atau kesepian untuk lari dari perasaan, terkait lebih banyak depresi, cemas, dan kesepian dibanding yang memakai secara ringan. 3. FOMO, perbandingan sosial, dan digital loneliness. Kesepian mendorong penggunaan media sosial,
yang meningkatkan fear of missing out, FOMO, dan akhirnya memperburuk kesejahteraan. Paparan terus-menerus pada hidup orang lain yang tampak lebih bahagia, memicu perbandingan ke atas dan rasa tertinggal. Konsep digital loneliness. Selalu terhubung tapi merasa terisolasi, dengan tidur memburuk, harga diri turun, dan kecemasan naik. Bagaimana? How? Mekanisme kesepian yang menetap. Bagaimana perasaan sepi ini bisa bertahan begitu lama padahal kita secara teknis terhubung? Ini terjadi melalui beberapa mekanisme mental yang berbahaya. Ruminasi, mikir terus. Saat merasa kesepian, otak kita masuk ke dalam doing mode penyelesaian masalah. Kita mulai bertanya, kenapa aku sepi? Apa yang salah denganku? Atau, kenapa tidak ada yang mengirim pesan padaku? Masalahnya, emosi tidak bisa diselesaikan dengan logika seperti memperbaiki mobil yang mogok. Semakin kita memikirkan celah antara bagaimana perasaan kita sekarang dan bagaimana kita seharusnya merasa, kita justru semakin terpuruk dalam depresi. Default Mode Network (DMN) yang negatif. Saat kita sedang istirahat dan hanya memegang ponsel, bagian otak bernama DMN aktif. DMN adalah pencari masalah otomatis. Jika kita memiliki sejarah trauma atau penolakan, DMN akan memutar kembali cerita-cerita negatif tentang diri kita sendiri, membuat kita merasa tidak berharga dan terasing. The Exhaustion Funnel, corong kelelahan. Kita mulai meninggalkan aktivitas nyata yang memberi nutrisi, seperti bertemu teman fisik atau berolahraga, karena kita merasa lelah dan lebih memilih untuk berdiam diri di depan layar. Ini menciptakan spiral ke bawah di mana lingkaran hidup kita mengecil, hingga kita terjebak dalam kelelahan mental yang kronis. Dari sisi ilmiahnya, lewat beberapa penelitian terkait menyebutkan bahwa di era banyak teman online, kesepian menetap muncul saat sinyal biologis untuk terkoneksi salah sasaran. Karena pola pikir penuh ancaman dan penggunaan media sosial yang kompulsif dan superficial. Seiring waktu, ini mengubah otak, hormon, dan perilaku, sehingga rasa sepi makin menguat, dan makin sulit dipatahkan tanpa intervensi yang menyasar pola pikir, emosi, dan cara berelasi, baik offline maupun online. Detailnya begini. 1. Sinyal biologis yang berbalik arah. Kesepian awalnya adalah sinyal biologis agar kita kembali terhubung secara sosial. Akut, rasa sepi, pelepasan oksitosin, sistem reward aktif, perhatian ke sinyal afiliasi, dukungan, kehangatan, mendorong mendekat ke orang. Pada orang yang rentan, perhatian dasar sudah bias ke penolakan. Oksitosin justru memperkuat kewaspadaan terhadap ancaman sosial. Bukan kehangatan, lebih banyak menghindar, kesepian menetap. Dalam jangka panjang, reaktivitas sistem oksitosin dan reward menurun, sehingga motivasi untuk terkoneksi makin lemah. 2. Model internal yang miring dan memperkuat diri. Kesepian kronis terkait model kognitif yang negatif. Ekspektasi ditolak, interpretasi bias, self-esteem rendah, dan kecenderungan menghindar sosial. Secara otak, perubahan di medial, prefrontal cortex, dan insula membuat representasi diri orang lain lebih negatif dan persepsi konteks sosial kurang presisi. Ini mempertahankan kesepian dan bisa membuatnya kronis. Di media sosial, pola ini tampak sebagai membaca komentar atau netral sebagai kritik, takut evaluasi negatif, lalu memakai media sosial secara kompulsif untuk validasi. Hal ini terkait social media addiction, yang dimediasi rasa takut dinilai negatif dan kesepian. 3. Peran media sosial, loop perilaku. Waktu dan frekuensi tinggi penggunaan media sosial berhubungan linier dengan kesepian yang lebih tinggi pada orang dewasa. Bukan jumlah teman atau online network yang menentukan, melainkan pengalaman online. Victimization, perbandingan sosial, penggunaan kompulsif, kesepian lebih besar. Kesepian, cari pelarian dan kompensasi di media sosial, paparan drama, perbandingan, kurang kedalaman relasi, kekecewaan, makin mengonfirmasi keyakinan aku sendirian. 4.
dari kronis ke dampak jangka panjang. Kesepian kronis berkaitan dengan perubahan kognitif, kurang perbaikan fungsi kognitif dari waktu ke waktu, dan peningkatan risiko demensia pada usia lanjut. Secara sistemik, ada pola mirip stres kronis, neuroinflamasi, gangguan sistem stres, gangguan jaringan prefrontal, insula, hipokampus yang mempercepat penuaan otak. Kapan? When? Momen-momen kritis yang memperparah. Kapan kesepian ini terasa paling menyiksa? Malam hari, saat kegaduhan dunia mereda, DMN mulai bekerja ekstra keras untuk mencari masalah dalam hidupmu. Tanpa gangguan kerja, ingatan akan pengabaian atau penolakan masa lalu muncul ke permukaan. Saat menunggu balasan, kecemasan antisipatif saat menunggu notifikasi memicu sistem alarm di otakmu, amigdala. Jika pesan tidak segera datang, otakmu yang sudah terbiasa dengan pola negatif akan menyimpulkan, aku dilupakan. Setelah scrolling terlalu lama, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat memperburuk perasaan putus asa. Kamu membandingkan batinmu yang berantakan dengan tampilan luar orang lain yang sempurna, yang memperkuat perasaan bahwa kamu memiliki fatal flaw atau cacat mendalam. Solusi, the antidote. Langkah praktis untuk terhubung kembali. Kita tidak butuh lebih banyak teman. Kita butuh kualitas koneksi dan regulasi diri. Berikut adalah tombol daruratmu. 1. Matikan layar, aktifkan tubuh, bottom-up regulation. Kesembuhan dimulai dari tubuh, bukan pikiran. Cobalah ruang napas 3 menit. Menit 1. Sadari apa yang sedang terjadi di tubuhmu sekarang. Ketegangan, rasa hampa. Menit 2, fokuskan perhatian sepenuhnya pada napas sebagai jangkar. Menit 3, perluas kesadaran ke seluruh tubuh. 2, latihan introsepsi, yoga dan gerakan. Yoga adalah cara luar biasa untuk regain hubungan dengan dunia interior dan menumbuhkan rasa cinta pada diri sendiri. Bergerak secara ritmis, seperti berjalan atau menari, membantu menenangkan sistem saraf yang sedang beku atau kolaps. 3. Gunakan language of emotion. Belajarlah untuk memberi nama pada perasaanmu. Misalnya, ini adalah rasa sepi, bukan aku pecundang. Menggunakan kata-kata untuk menggambarkan keadaan batin dapat mengaktifkan prefrontal cortex untuk menenangkan amigdala yang panik. 4. Menulis untuk diri sendiri. Tuangkan perasaanmu dalam tulisan tanpa sensor. Ini membantu mendengar suaramu sendiri tanpa takut dihakimi orang lain. 5. Cari koneksi yang attuned. Fokuslah pada kualitas daripada kuantitas. Hubungan dengan hewan peliharaan bahkan bisa menjadi langkah awal yang aman jika berinteraksi dengan manusia terasa terlalu menakutkan. 6. Aktifkan sirkuit rasa syukur. Meskipun sulit, cobalah mencari satu hal kecil untuk disyukuri. Mencari, memancing rasa syukur lebih penting daripada menemukannya. Karena proses mencari itulah yang mengaktifkan sirkuit otak yang lebih sehat. Sebagai informasi, jika kesepian dan isolasi emosional ini dibiarkan tanpa penanganan, dampaknya bisa sangat tidak baik. Penyakit fisik yang kronis, stres yang menetap karena tidak merasa aman dalam hubungan, dapat memicu inflamasi kronis, penyakit jantung, stroke, diabetes, hingga Alzheimer, depresi dan numbing, mati rasa. Kamu mungkin akan merasa semakin kebal atau mati rasa secara emosional. Kamu kehilangan kemampuan untuk merasakan kegembiraan hidup yang sederhana. Penyusutan otak. Stres kronis dapat merusak neuron di hipokampus, bagian otak yang bertanggung jawab untuk memori dan pembelajaran. Repetition compulsion. Pengulangan trauma. Kamu mungkin akan terus mencari hubungan online yang beracun atau mengabaikan kebutuhanmu sendiri, terjebak dalam siklus pengorbanan diri yang menghancurkan. Hilangnya harapan dan agensi. Pada titik terendah, pikiran untuk melakukan hal yang tidak baik mungkin terasa seperti satu-satunya pelarian dari rasa keterasingan yang tak tertahankan. Penutup, nasihat dari Sang Kaisar. Ingatlah kata-kata Marcus Aurelius. Nilai seseorang diukur dari apa yang ia hargai.
Jangan biarkan dunia digital menentukan nilaimu. Kamu bukan sekadar smoke and bubbles, asap dan gelembung. Kamu adalah bagian dari kemanusiaan yang memiliki kapasitas luar biasa untuk menyembuhkan satu sama lain melalui kehadiran nyata. Malam ini, letakkan ponselmu. Rasakan berat tubuhmu di kursi. Rasakan udara yang masuk ke paru-parumu. Kamu ada di sini. Kamu nyata. Dan kamu layak untuk dicintai. Bukan karena berapa banyak like yang kamu dapatkan, tetapi karena keberadaanmu adalah sebuah piece of art, karya seni yang sedang berproses. Kembalilah ke tubuhmu, kembalilah ke hidupmu. Disclaimer, video ini hanya bertujuan untuk memberikan informasi dan bukan merupakan pengganti konsultasi dengan tenaga medis atau kesehatan mental profesional. Penulis dan pembuat konten tidak terlibat dalam memberikan saran medis atau psikologis secara individu, dan segala masalah kesehatan Anda harus dikelola di bawah pengawasan medis yang kompeten. Jika Anda saat ini sedang mengalami episode depresi klinis, memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri, atau merasa sangat kewalahan, sangat disarankan untuk segera mencari bantuan profesional dari psikolog atau psikiater. Pembuat konten tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau dampak yang mungkin timbul dari penerapan informasi dalam video ini.